هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam rangka bermajlis taklim yang di hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Semoga keadaan kita di sore hari ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang nantinya dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersilaturahim dalam rangka kita masih lebaran. Jadi kami ucapkan taqabbalallahu minna minkum. Semoga amalan kita semua di dalam satu bulan, terutama satu bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diterima semuanya sehingga kita lepas dari Ramadan masuk bulan Syawal yang sekarang sudah di ujung bulan Syawal ini, kita benar-benar termasuk orang-orang yang berhari raya. Karena hakikat hari raya adalah orang-orang yang diterima amalan-amalannya di bulan Ramadan dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Semoga setelah Ramadan kemarin, sekarang kita lebih giat. Kita harapkan lebih giat. Di antara bentuk diterimanya amal setelah Ramadan adalah di dalam ayat disebutkan la'allakum tattaqun, agar kita adalah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk takwa di antaranya kemarin itu adalah dermawan, loman. Ternyata hari raya itu banyak orang loman. Itu termasuk bagian dari bentuk diterimanya puasa Ramadan. Jadi akeh wong sing padha nyangoni fakir miskin, ono sing nyangoni bocah cilik-cilik, itu termasuk bagian dari masih efek dari puasa Ramadan. Maka orang baik miskin maupun kaya itu mereka enggak rugi, bahkan sengaja menukarkan uangnya untuk supaya bisa memberi hadiah, ataupun bisa dikatakan hadiah, bisa dikatakan sedekah, dan lain sebagainya. Pemberian biasa atau bagaimanapun itu masuk kategori nek cara wong Cina angpau atau wong niku, nek cara kene THR. Itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Zaman Rasulullah juga sudah ada bagi-bagi itu. Bahkan zaman tabi'in itu juga ada bagi-bagi. Tabi'in itu ada yang di Ramadan itu bagi-bagi setiap hari, memberi makan 500 orang setiap hari. Ketika hari raya berbagi-bagi berapa dirham per orang itu. Itu seorang tabi'in. Jadi memang itu termasuk di antara bentuk efek dari kita menjadi bertakwa itu, yakni apa, menjadi tidak iman. Jadi loman dermawan. Jadi takwa itu memang dermawan, harus orang yang bertakwa itu memang harus dermawan, dan ini harus kita pertahankan sebenarnya. Jangan sampai luntur semangatnya di Ramadan, kita pertahankan setelah pasca Ramadan. Jangan sampai luntur. Itu untuk membuktikan bahwa Ramadan kita memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus lebih bersemangat lagi daripada tahun yang lalu. Bukan lebih bersemangat lebih dari Ramadan, nggak akan bisa kita, karena Ramadan itu setan dibelenggu, sehingga kita mungkin satu hari bisa 1 juz, 2 juz bisa. Bahkan semalam-malam kadang zikir itu bisa di bulan Ramadan, karena setan memang dibelenggu. Paling tidak setelah kita digembleng oleh Allah di bulan Ramadan, paling tidak tahun sekarang Syawal ini dan seterusnya itu lebih baik daripada yang dulu sebelum Ramadan. Kalau harus sama seperti Ramadan nggak mungkin. Ramadan wong setan dibelenggu, saiki setan dicolong maneh ape 2 juz itu karek seprapat mbok sak rai kan ngono ya. Yang ngaji ya rasa-rasun barang. Jadi termasuk perkataan Ibnu Rajab yang sering saya nukil, yakni laisal id liman labisa dadid.
Tidaklah hari raya itu bagi orang yang berpakaian baru nih. Namun pakaian baru itu termasuk bentuk dari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dua yo disyukuri pakai baru. Budal sholat Id pakai baju yang bagus itu sebagaimana sunah-sunah kita pergi ke masjid itu. Ya, pakai wewangian dan lain sebagainya nih. Karena itu syiar nih. Karena itu syiar. Innamal Id liman ta'atu tazid. Hari raya orang yang berhari raya itu adalah hanyalah orang-orang yang taatnya bertambah. Jadi setelah Ramadan ketaatan kita itu bertambah dibanding tahun lalu. Itu namanya termasuk orang-orang yang berhari raya. Laisal id liman tajammala bil libas warqub. Tidaklah raya itu orang-orang yang berbagus-bagus di dalam berpakaian dan berkendaraan. Innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Hanyalah hari raya itu bagi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antara ungkapan para ulama nih. Di antaranya Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu juga pernah berkata nih di sebagian riwayatnya, "Innama huwa idun liman qabilallahu siyamahu wa qiyamahu wa kullu yaumin la yusallahu fi fawaid." Jadi hanyalah hari raya itu bagi orang yang diterima oleh Allah puasanya dan sholat malamnya, amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari bagi siapapun dia yang tidak berbuat maksiat kepada Allah, dia sebenarnya orang-orang yang berhari raya. Oh, luar biasa. Kita contohlah yang seperti ini. Semoga kita bisa ya nanti setelah ini. Nah, kita bisa nih. Karena dan juga ya tak lihat itu sebagian besar nih orang-orang kita itu kurang bersemangat ya, merayakan hari raya ya. Tidak seperti kelompok-kelompok yang lain kan. Jadi adat itu memang dibolehkan ya. Al-aslu fi adatina al-ibaha. Adat berkunjung sana berkunjung sini itu, berkunjung kepada temannya, berkunjung kepada saudara-saudaranya. Itu kita maksimalkan itu di hari raya ya. Dan ucapan-ucapan yang baik nih itu juga masuk kategori adat nih. Enggak harus hanya taqabbalallahu minkum saja nih. Misalkan ucapan-ucapan yang lain yang baik nih, minta maaf lahir batin, itu masuk kategori budaya yang dibolehkan. Ya, al-aslu fi adatina al-ibahah. Boleh itu. Ya, enggak harus hanya taqabbalallahu minkum saja, tidak harus. Jadi yang penting kata para ulama, ucapan-ucapan yang baik itu dibolehkan di hari raya. Jangankan ucapan yang baik nih. Anak-anak bermain, bernyanyi-nyanyi itu dibolehkan di hari raya. Ya, ada kelonggaran di hari raya itu ya. Nah, kemarin sajane kurang ya untuk penjabaran harus tak jabaran tuh ibu wis gak tuh untungnya wis enggak ada waktu lagi gitu kan. Ya. Jadi memang ada kelonggaran di hari raya kita untuk bersenang-senang dan juga untuk berekreasi dan lain sebagainya. Itu dibolehkan di hari raya itu. Agar apa? Agar orang-orang kafir itu tahu bahwa di Islam ada kelonggaran. Ya. Agar di Islam itu orang-orang kafir tahu nih, di Islam itu ada kelonggaran. Jadi di antara apa itu syiar Islam yang diajarkan oleh Muhammad SAW itu adalah sholat hari raya. Itu diawali dari sholat hari raya itu syiar Islam nih. Jadi tujuannya sampai Nabi itu datang ke masjid lewat satu jalan, pulang lewat jalan yang lain. Itu adalah yang pertama tujuannya ya. Banyak sekali itu di kitab diterangkan ya. Itu kemarin aku dikasih tulisan oleh Ustadz Kulon itu tentang banyak banget faedah dari apa itu perkataan para ulama. Dari Nabi Muhammad datang ke masjid lewat satu jalan, pulang lewat jalan yang lain. Di antara jelas syiar ya. Yani liidhari syiaril islami fihima. Yani untuk menampakkan syiar Islam di kedua jalan tersebut. Tampakkan. Sehingga Nabi Muhammad SAW bahkan di antara bentuk syiar itu semua kaum muslimin dianjurkan untuk datang ke musola, tanah lapang untuk sholat id. Bahkan sampai pada zaman Nabi itu dilaporkan kepada Nabi ada beberapa wanita yang tidak punya baju. Sehingga oleh Nabi disuruh minjami baju agar bisa keluar. Jadi yang sahabat masih ada. Waktu itu ganti baju ya, tapi budal ning gone musala melok salat id ganti baju. Padahal pakai bodoh lho, ning wong kene sanyar kabeh sarimbitan bereng. Iku zaman Nabi ku ana sing
sahabiah ganti baju sampai dimintakan oleh Nabi disarankan untuk dipinjami agar bisa keluar karena untuk menunjukkan semuanya, bahkan sampai yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, bahkan yang head pun disuruh hadir. Itu karena siar. Dan juga dikatakan juga oleh para ulama liyaghidul munafikin awil yahud, untuk membuat orang-orang munafik dan orang Yahudi, orang-orang kafir itu marah. Kata Nabi, lita'lamu yahudu anna fi dinina fushah. Agar orang Yahudi tahu bahwasanya agama kita itu ada kelonggaran. Nah, ini diantaranya. Inni ursiltu bihanifiyah, kata Nabi, sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus, samhah dan mudah. Jadi ada kelonggaran di hari raya. Bahkan kelonggarannya sampai tadi nanti itu ada kelonggaran, tak ceritakan bahwa di rumah Nabi ada anak-anak wanita nyanyi-nyanyi. Bahkan di beberapa riwayat ada pakai duf itu corokin rebana. Iya. Jadi memang, dan rebana itu sebenarnya ya alat musik sebenarnya itu. Sebenarnya secara hukum asal dilarang, tapi khusus untuk hari raya dan khusus untuk apa? Pesta pernikahan, maka itu dibolehkan. Kata Nabi Muhammad SAW, il'abu, bermainlah ya Bani Arfadah, wahai Bani Arfadah, dikongkon dolanan. Jadi bodoh dikon dolanan jalan-jalan, enggak apa-apa. Dolanan oleh katanya ya dolanan jalan-jalan, berwisata, rekreasi, itu dibolehkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW, jadi ada orang Habasyah pakai main tarian perang. Ada tarian perang, jadi coroknya ilmu silat yang dimudal kayak tarian kan, seperti itu, tarian perang. Itu Ibunda Aisyah sampai dipanggil Rasulullah, dijak dulu. Jadi itu boleh. Jadi Ibunda Aisyah itu Ummatul Mukminin itu ndelok pertunjukan perang-perangan. Itu dibolehkan. Dan ini para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya seorang wanita boleh melihat laki-laki yang gambarnya boleh melihat laki-laki asal tidak bersahabat. Bersahabat itu ditinggalkan, dia berpaling. Tapi ketika nggak bersahabat, misalnya melihat tontonan, ya ada permainan-permainan, itu dibolehkan. Ini di hari raya Ibunda Aisyah dibolehkan oleh Nabi, sampai Ibunda Aisyah itu sampai capek, sampai berpaling nggak gelem kan. Waktu hari raya kok. Ya, adanya hadisnya seperti itu, kelonggaran di hari raya. Jadi banyak kelonggaran di hari raya yang asalnya tidak boleh, yang asalnya ada larangan, ternyata dibolehkan. Contoh lagi, bahkan pakai nyanyian. Jadi di dalam hadis disebutkan dakhala Abu Bakrin. Abu Bakar masuk. Terus Ibunda Aisyah, yakni anak Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dolan ning gone Ibunda Aisyah, berarti dolan ning gone rumahe Nabi sing istrine sing Ibunda Aisyah, yakni anake dhewe. Jadi dakhala Abu Bakrin wa indi jariyatani. Abu Bakar masuk. Dakhala Abu Bakrin di jariyatani. Di sisiku ada dua anak wanita kecil, masih belum balik. Min jawaril ansoni, dari anak-anak Ansor. Tunggu iniani, mereka berdua itu bernyanyi. Bima taqawalatil ansoru yang mabu'at, dengan syair-syair, kata-kata nyanyian yang menceritakan tentang dibantainya kaum Ansor di perang Bu'as. Qalat, kata Indonesia, walaisata bimughniyatain. Mereka ini yang bernyanyi itu bukan penyanyi, tapi syaratnya bukan penyanyi. Ojo kok terus jadi anak-anak dadekno penyanyi, bukan. Hanya sekali tempo pengen nyanyi-nyanyi dolan, misalnya ngelumpuk-ngelumpuk terus nyanyi-nyanyi itu boleh, tapi dia bukan penyanyi, kata Ibnu Aisyah. Walaisa tabi mughanniyatain, karena penyanyi itu termasuk diharamkan. Tapi bernyanyi-nyanyi ketika hari raya dibolehkan itu. Nah, ini dalam rangka bahwa tadi ada kelonggaran, pemimpin ngomong kafir itu marah loh, ternyata mau Islam mulai ngomong gitu. Walaisa tabi mughanniyatain, mereka itu bukan penyanyi. Ini bukan berarti saya cilik-cilik kon dadi penyanyi, bukan. Enggak penyanyi, tapi pas hari raya boleh nyanyi-nyanyi. Ngoten lho nggih.
Faqala Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, "Amazamilu syaitan fi baiti Rasulullah SAW." Abu Bakar ini komen. Abu Bakar kan dulan ono cah cilik nyanyi-nyanyi, bahkan di dalam riwayat ada duf, ada rebana. Dari Abu Bakar, "Amazamilu syaitan fi baiti Rasulullah SAW." Seruling setan berada di rumah Rasulullah SAW. Nah, berarti kan itu hukum asalnya haram, seruling setan. Jadi Abu Bakar memahami bahwa itu seruling setan. Nyanyi-nyanyi sampai pakai rebana itu dikatakan seruling setan oleh Abu Bakar. Jadi al-mazamiru syaitan fi baiti Rasulullah SAW. Seruling setan ada di rumah Rasulullah SAW. Wa dzalika fi yaumid. Pada hari itu ada hari raya. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, "Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin idan." Sesungguhnya setiap kaum mempunyai hari raya. Wa hadza iduna, dan ini sekarang adalah hari raya kita. Namun ini yang dibolehkan adalah anak-anak wanita. Di dalam beberapa riwayat gak ono anak-anak laki-laki yang nyanyi-nyanyi itu. Dan tidak ada para sahabat Nabi mendidik anak-anaknya juga nyanyi, gak ada. Tapi seandainya anak-anak sampean gitu, terutama anak-anak wedok seperti ini kok pas butuh-butuh nyanyi-nyanyi, ono umplung ono apa ditutukin jarno itu loh. Dibolehkan gitu. Nah, seperti itu. Dispensasi. Nggih, dibolehkan. Dan ini termasuk dalil bahwasanya Abu Bakar setelah hari raya itu, setelah dari sholat Id, setelah Rasulullah setelah pulang, itu Abu Bakar berkunjung kepada keluarganya. Jadi kita saling berkunjung gitu. Bahkan di dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW kan menyuruh mengumpulkan sedekah, sedekah. Kemudian setelah sedekah ini terkumpul, para wanita kan disuruh bersedekah. Ya masyarun nisa, kata Nabi, tasaddaqna walau min huliyikunna. Wahai para wanita, bersedekahlah meskipun dengan perhiasan kalian. Wa aktsirnal istighfar, dan banyaklah beristighfar. Fa innakunna atsarun nar. Sesungguhnya kalian adalah banyak penghuni neraka. Faqalat imra'atun minhunna jazlatun. Ini di hari raya ini. Maka seorang wanita cerdas berkata, "Wa malana ya Rasulullah? Ada apa dengan kami wahai Rasulullah? Aktsarun nar. Kami ini termasuk paling banyak penghuni neraka." Kata Nabi Muhammad SAW, "Li'anna kunna tuqsinal la'na wa taqnal asir." Sesungguhnya kalian itu banyak melaknat dan banyak kufur terhadap suami. Bahkan di dalam riwayat disebutkan, kata Nabi, "Aku tidak melihat yang membuat laki-laki cerdas bilang kecerdasannya kecuali para wanita." Jadi itu Nabi pernah bilang begitu di hari raya juga. Jadi wanita itu bisa menghilangkan kecerdasannya laki-laki yang cerdas. Wong wedok iki nek wis purek, nek wis apa? Wong wedok iki nek wis purek utawa wis gak bersyukur mbek bojo, iku judeg uteke wong lanang. Jadi apa? Hilang kecerdasannya, itu orang hadisnya itu. Jadi aku tidaklah melihat kata Nabi Aukamakol yang bisa menghilangkan kecerdasan seorang laki yang cerdas kecuali para wanita. Jadi wong wedok nek gak bersyukur, iku wong lanang yang cerdas lo jadi bodoh. Wah, aku nek ana masalah keluarga nang omah lagi gak penak ngono ae, ngaji ku wis gak lancar pikiranku. Bener iki berarti ame. Nah, omah lagi ana masalah urung selesai ngono ae, dal ngaji ku tek ora lancar rasane kan. Jadi kata Nabi memang benar, sudah benar-benar tenan. Nabi pernah mengatakan seperti itu. Jadi wong lanang ku nek ana masalah mbek bojone, nek bojone purian, bojone anu iku uteke malah judeg. Iku bener iku. Iya gak Mas Anwar? Rada iya. Nek kira-kira ana sing ngape wayah terus ditukari malah judeg uteke. Tenan iku. Mulane nek saurunge wayah nek pengen wayah iku ndonga sik piye sithik bojone iso nampa wayah, ora ndonga moro-moro wayah tukaran. Nggih. Jadi seperti itu nggih. Jadi ya masyarun nisa tasaddaqna walau min hulikunna wa aktsirnal istighfar fa innakunna aktsarun nar. Maka para wanita ini disuruh bersedekah langsung apa gelang-gelang kalung anteng iki diuncalno Bilal sing nggawa anune, nggawa digelarno kain terus diuncalno anu iku padha gelange
cincine, antinge, kalunge disedekahno oleh para wanita tersebut ya. Para wanita zaman Nabi Muhammad SAW kemudian oleh Nabi dibawa pulang dengan jalan yang lain, kata para ulama itu dibagi-bagikan. Bagi-bagikan di jalan yang lain tersebut terus sampai ke rumah. Setelah sampai ke rumah, Nabi Muhammad SAW didatangi para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi datang di hari raya itu berkunjung ke rumah Nabi Muhammad SAW. Biasanya sahabat Nabi itu kita mau bertanya, mau berkumpul Nabi itu di masjid ketika Nabi diam di masjid, gitu. Tidak ketika masuk rumah. Tapi ketika hari raya, makanya di sebagian ulama mengatakan Nabi coro Ustaz saiki ning ngarani kerene Nabi itu di hari raya juga pernah open house ning ngarani. Open house lagi ngoten niku. Nah, itu ada para sahabat Nabi banyak di situ di rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah Zainab, dua Zainab. Yang satu Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Zainab datang minta izin masuk, terus kemudian diberi izin oleh Bilal. Kemudian Zainab berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kita para wanita disuruh bersedekah karena kita itu banyak penghuni neraka," kata Rasulullah, kata Zainab. Tapi menurut Ibnu Mas'ud gitu, dia Ibnu Mas'ud dan anaknya itu lebih berat mendapatkan sedekah dariku daripada yang lain gitu, daripada orang lain. Kata Nabi, benar kata Ibnu Mas'ud. Sehingga Zainab ini sedekahnya malah dikasihkan kepada Ibnu Mas'ud, yakni suaminya sendiri. Jadi nek ana wong wedok sugih bojone melarat ya iso ngono. Nek saiki modele iya, nggih. Jadi istrinya Ibnu Mas'ud itu orang kaya. Ibnu Mas'ud itu orang miskin. Jadi ketika seorang wanita jadi wong wedok iku duwe dhewe trae, duwe dhewe, nek dhewe ngetokno dhuwit kanggo anake iku dadi sedekah. Nek dhewe ngetokno dhuwit kanggo bojone, muga bojone kanggo misalnya dadi sedekah. Tapi nek wong lanang mesti yo miskin, dia yo wajib nafkah meskipun sak mampune. Memang nek asli zaman Nabi itu memang duit itu dewe-dewe, harta itu ki nggone bojone, ki nggone sing lanang, ki nggone sing wedok. Sehingga ana sing sugih sing wedok. Sing wedok pinter mergawe, pinter bisnis, oke. Sing lanang miskin. Nah ning ngene iki aman, miskin ora kabeh wayo aman. Aman itu. Jadi ngoten ya. Jadi ada kelonggaran-kelonggaran dan banyak sekali sebenarnya kelonggaran itu yang ada ya. Yang terpenting adalah sekarang itu kita pertahankan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini ya. Yakni karena memang kita ini dari berbagai macam kelompok dan dari berbagai macam golongan ya. Dan itu suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, namun kita semua ini mencari kebenaran. Jadi kita belajar bersama mencari kebenaran karena kita memang berbeda-beda latar belakang. Ono sing mungkin Muhammadiyah, ono yang dari MTA, kita kan ono sing dari NU ya. Setelah ternyata kenal dengan qala Allah qala Rasul, nah kita belajar bersama, nanti kita amalkan sesuai ilmu yang kita dapat masing-masing. Meskipun yang lainnya mungkin masih berkiprah di organisasi ini, organisasi itu, yang penting kita belajar, nanti kita mengamalkan ilmu yang kita dapat, nanti kita pertanggungjawaban di depan Allah masing-masing. Jadi tak kasih semangat lagi bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wasataftariqu ummati ala talatin wasab'ina millah. Umatku berpecah belah menjadi 73 kelompok. Kulum finnar, semuanya masuk neraka, terancam illa millata waidah, kecuali satu kelompok saja. Manhum ya Rasulullah, kata para sahabat. Siapa satu kelompok itu ya Rasulullah? Ini yang perlu kita ingat-ingat sekarang ini nih, agar kita bersemangat lagi itu. Siapa satu kelompok itu wahai Rasulullah? Manhum ya Rasulullah, siapa satu kelompok yang sama itu ya Rasulullah? Kata Nabi, al-jamaah. Al-jamaah, sehingga ana sing gawe jeneng Islam Jamaah utawa Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja, ana sing gawe jeneng apa neh itu. Hanya gitu. Jadi al-jamaah. Maka di sabdanya Rasulullah yang lain nggih, ma ana alaihi wa ashabi nggih. Yakni apa yang aku berada di jalan Allah dan para sahabatku. Berarti apa yang diamalkan Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah al-jamaah. Maka kita harus belajar, kita harus terus belajar agar kita ini tahu, ya. Agar kita tahu apakah yang kita amalkan itu benar-benar ma'ana alaihi washabi, benar-benar di atas
amalan Nabi dan amalan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling penting. Ini jenenge apa? Cara kita beragama. Makanya Ibnu Mas'ud juga mengatakan al jamaah ma wafaqal haqqo wa in kunta wahda. Jamaah iku sapa wae nggih, cara kasarane sapa wae, organisasine apa wae nggih, al jamaah sing kelompoke apa wae, majelis taklime apa wae, sing majelis taklim ning kene, sing ning kono terserah nggih. Kata Ibnu Mas'ud monggo nek kono al jamaah ma wafaqal haqq. Ma ini siapa saja umum sifatnya ini. Siapapun dia, ma wafaqal haq, yang cocok dengan al haq, meskipun dia itu sendirian. Gampang ning desa sing roh hadise kowe mbok amalno ning kono kok beda mbek liyane gak apa-apa. Mesti dhewean. Sing penting wis ngamalno amalane ma'ana alaihi washabi, wis ngamalno amalane Nabi Muhammad mbek sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun dhewean. Ma wafaqal haq, sing cocok mbek al haq. Yani al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu dari Allah, ya. Yani apa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus benar-benar dipegang ya, agar kita itu yaitu bagaimana kita tahu Ustaz ya, kita belajar terus sedikit demi sedikit, melangkah sedikit demi sedikit. Nek kan sing ngurung roh nek kira-kira orang kena ditegur aja ditegur dhisik ben sing penting ngaji gitu. Ojo langsung ditegur, nanti kadang ada orang yang ditegur langsung bisa jadi dia tersinggung. Karena dia memang belum tahu. Ya sudah, yang penting dia sudah mengamalkan ilmu yang dia sudah tahu. Ya kalau kita lihat dulu bisa enggak orang itu ditegur, dilihat dulu, dianalisa dulu, enggak sembarangan, dan sehingga dia masih mau datang ngaji. Ngaji terus lama-kelamaan dia akan tahu sendiri sedikit demi sedikit. Nanti dia mungkin buka-buka buku, mungkin buka-buka YouTube. Nanti dia akan sedikit demi sedikit akan tahu ya. Makanya amalan kita tak tekan bolak-balik sak jamaah iki ora mungkin amalane ku bodoh. Mergo ilmune beda-beda ana sing wis ora, ana sing ngerti. Nah, ini harus kita jaga nek pengen nasihati nek wis dhewean. Itu pun dilihat orangnya kena enggak, kira-kira wis kena enggak dinasihati itu. Nek kira-kira orang kena, nah ayo ditunda. Bukan berarti kita tidak nahi mungkar, tapi kita menunda dalam rangka mendapatkan. Bukan sembarangan. Aku tahu gini sih ngajak wong wis tak critakno menawa sing rong yo minggu ngono ngajak wong bermajlis taklim wis tajak dialog wis masuk, dialog wis berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan waktu itu dia wis masuk akhirnya malah budal ngaji. Pas budal ngaji, wongnya kan isek rokokan, nggo rokokan. Ya, nggo rokok. Ning majlis taklim wis gak rokok, dia wis ngerti. Wis sungkan kan dia wis gak rokok. Pas diluk rokoke ceblok. Diloroi kancaku, haram. Lah iki langsung gak budal ngaji meneh. Gitu. Makanya karena keharaman rokok itu sendiri di samping masih diperselisihkan ya, secara umum ya diperselisihkan dan butuh penjelasan yang benar-benar detail itu. Terus kemudian butuh kesadaran. Sehingga dia bisa mengikuti ya, ketika nanti bertahap. Dan meskipun dia sudah tahu haram belum tentu dia bisa meninggalkan. Tak kayak contoh sapa sahabat biyen Abu Misjan kan. Abu Misjan Al-Thaqafi ku mendem wis kadung kecanduan, dia ngerti nek iku haram gitu loh. Kenapa gak iso berhenti sampai Khalifah Umar? Sampai untuk Khalifah saking mletene pokok sering minum khamr sampai mletene. Dene iku di samping mendeman dene iku rada nakal, nyamar dadi tukang, muane ndur wit, nginceng wong wedok. Wong wis nginceng iku Abu Misjan nginceng wong wedok, cah teman-teman nakal ngene biasa. Wis nginceng wong wedok, dene dhuwur iku ambek bersair, konangan dhek. Konangan akhirnya karo Umar langsung diungsikan, diasingkan, gak boleh awor wong. Diasingkan jauh kan. Diasingkan, ketika diasingkan terus ana perang iku Umar wis ngira iki Abu Misjan ana perang mesti melok perang. Wong Abu Misjan seneng nek perangan, weneng ora perang mesti mendeman. Akhire Panglima Perang gandani nek ana Abu Misjan melok aja oleh gitu kan ngono aja oleh. Akhire Abu Misjan lah yo tetep melok ambek nyangklong arak itu. Dadal nang gone udane mbok bawa arak budal melok ning pasukan perang. Seperti itu Abu Misjan bahkan sampai dia itu sampai pernah berpesan nang anak-anak aku mati pendem ning sore anggur aku ben ketetesan budaya anggur ngono ngantian saking
apa saking wis kecanduan. Makanya ana kancam sing rokok isih kecanduan wis ngerti haram isih urung iso mari aja coba lokno dongakno wis ngono iku didoakan. Aja dilokno didoakan. Karena orang itu masing-masing beda, bertahap gitu. Sehingga Abu Mijan At-Taqafi kemarin juga tak kira mungkin ana sing rung tau krungu. Akhirnya dia ini pas malam hari itu para sahabat, para pasukan berdoa untuk kemenangan hari esok. Ya, terusan apa itu panglima perang berkeliling golek endi sing butuh mangan dikek mangan, sing ketok kadung dikek selimut. Ternyata roh Abu Mijan mendem-mendeman malahan. Wong ndonga dia mendem di penjara akhirnya. Penjara dia, di penjara gak oleh melok perang. Pas esok perang dia ini juru penjara. Perang berkecamuk, kaum muslimin kalah, Abu Mijan bersaing di penjara. Aku cara oleh melok perang. Bengak-bengak di penjara. Akhirnya istri panglima metuke ditakoki kenapa kowe di penjara karena mabuk. Aku bersumpah aku nek oleh boculno, pokoke pedang, pokoke jaran oleh perang. Aku engko nek mati ya karuan jelas mati. Nek aku isih urip, aku engko balik ning penjara, tanganku tak bondo dhewe. Diculno Mak, dikai pedang, dikai jaran, langsung ditutupi raine, dia metu bersemangat dengan semangat yang luar biasa. Dia numpak jaran ditutupi raine, musuh langsung diterjang dengan keberaniannya. Wong-wong para sahabat yang lain ngirane itu malaikat penolong datang. Malah semangat meneh akhirnya para sahabat itu. Para sahabat semangat semuanya akhirnya menang itu. Pas menang Abu Mijan langsung balik nang penjara, tangannya dibondo meneh. Itu dia mendapat janji. Gara-gara Abu Mijan ini, jadi dengan sebab Abu Mijan ini semangat perangnya sing maune wis luntur, wis ape kalah, wis down. Itu ana wong semangat datang baru. Ini penolong dari mana kan seperti itu. Makanya orang-orang seperti ini juga menolong juga akhirnya. Makanya ketika kita mempunyai teman-teman yang masih rokok, ojo ditekan teman-teman. Karena memang dia itu belum bisa. Wong kula mawon ingin bertahap. Kalau bertahap, gak rokok sih saulan, baru kuwi komat rokok meneh. Kula lagi bertahap. Tapi sebelum menikah kula pun mboten rokok. Bertahap memang. Enak kok rokok saka geran. Ya kula kate ngertos rasane rokok, tapi ketika wis prei rokok, mambu rokok gak betah, Pak. Beda lagi. Aku duwe kanca iku, dia itu sulit untuk berhenti rokok, dia berdoa agar dia diberi benci kepada rokok. Akhirnya Pak, bareng dia mari rokok itu tenan, Pak. Dia perek rokok gak betah tenan. Angger awor wong rokok ditinggal itu bukan berarti dia ini apa itu sentimen, dia memang gak betah gitu. Gak betah tenan, dikasih oleh Allah. Maka sebelum kita meninggalkan sesuatu kita berdoa. Insya Allah nek dikasih Allah digaimu mudah. Kau yang ini misalnya ulama dulu ada yang berdoa pengen nek roh itu gak syahwat gitu. Kecuali ning nggone bojone. Ada yang seperti itu, ben gak jelalatan. Ada ulama yang berdoa seperti itu, dikabulkan oleh Allah. Dia bilang, aku melihat wanita secantik apapun, bahkan telanjang pun, itu aku seperti melihat dinding. Gak ada syahwat gitu. Dibuat oleh Allah, tapi kepada istrinya dia punya syahwat itu. Nah, pada istrinya dia punya. Maka ketika kita mau meninggalkan kemaksiatan, jangan mengandalkan kemampuan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha, nanti Allah akan yang menjaga kita. Ngerti nggih? Ini cukup ya untuk yang penting kalau kita ingin tahu apakah kita berada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, kita berada di dalam apa itu ma'ana ali wa ashabi, yakni al-jamaah yang disebutkan Nabi atau tidak, maka kita terus belajar. Dan mudah-mudahan nanti di akhir hidup kita benar-benar sudah melaksanakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kita lanjutkan pelajarannya, mungkin mboten buku pelajarannya. Sithik-sithik pelajarannya sekarang sampai babul masajid. Minang to sampai tok sifat sholat nih. Nanti biar kita bisa mengupas tentang sifat sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar sholat kita itu benar-benar sempurna. Paling tidak mendekati sempurna nih. Karena pahala sholat kemarin itu ada yang mendapatkan 1/10, ada 1/8, dan seperti itu nih. Dan seterusnya ada yang separuh sholat dan seterusnya. Jadi pahalanya sholat masing-masing orang nanti beda-beda. Yang penting sah dulu. Nih, kemudian nanti kita pelajari sifat-sifatnya. Nih. Babul masajid. Mau ketemu? Babul masajid. Setelah kemarin bab khusuk,
Khusyuk itu ya diantaranya globalnya khusyuk ya kita mempersiapkan diri lah ketika mau menghadap Allah, bajunya digawe sing rapi, sing apik, makanya itu kalau nganggo baju sing terbaik piring itu ketika mau sholat itu nanti akan menimbulkan kekhusyukan. Coba lah kita misalnya pakaian kerja bungkus sholat itu ora khusyuk, Pak. Gak khusyuk, ora kaya wis misalnya pakai wis khusyuk sholat itu nanti akan khusyuk. Terusan apa iku nek kudu pipis, makanya kemarin nggak boleh nahan buang hajat, sehingga nahan buang hajat sendiri mengurangi kekhusyukan. Pokoknya usahakanlah secara dohir. Nah, yang dianjurkan kemarin itu kita laksanakan, nanti kita akan khusyuk insyaallah taala. Nanti fokus. Masjid. Nggih, babul masajid wa bab tentang masjid. Masjid-masjid yakni tempat-tempat sujud. Masjid. Nggih. Ketemu ya Mas ya? An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dene patake sange Bunda Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Bunda Aisyah. Amara perintah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibina il masajid kelawan bangun pira-pira masjid fit dauri ing dalem pira-pira omah. Jadi di beberapa kelompok rumah hendaknya dibangun masjid, yakni di kampung-kampung. Jadi cara ning kene misalnya di setiap dusun. Misalkan ning kono ana kelompok ning tempat terpencil, mau endi jare ana tempat terpencil, mau Gaplok. Ana tempat terpencil amang krungu ngene Pasurunan yo Gaplok. Nah, iya kula nate mriko, Pak. Nate kula mriko teng Gaplok, tempatnya terpencil ada masjid. Ya memang itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daur yakni maknane ada dua nih kata para ulama. Yang pertama adalah diperintahkan untuk membangun masjid di desa, di setiap kampung, di setiap lingkungan tempat tinggal. Itu mana pertama. Kata Nabi, man bana lillahi masjidan lahu mithluhu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, baginya semacam masjid itu dibangunkan oleh Allah di surga. Bahwa riwayat Imam Bukhari Muslim. An Utsman. Jadi bangun masjid itu penting ya. Tapi sing jadi ciri-cirine hari kiamat itu indah-indahan, megah-megahan masjid. Kosong isinya. Ini zaman sahabat masjid bocor tapi isinya full. Ya kan ngoten. Nah, biyen zaman biyen cilik aku langgar mburi omahku iku full isine. Ngaji bar maghrib bar isya. Ya full langgar elek ya sekitar sakmene gede saiki langgar elek full saiki ana masjid magung-magung gak ono ngajine bar maghrib gak bisa gak ono mokot jamaah tok Di tempat wisata mangga. saiki masjid ya itu termasuk ciri-ciri zaman akhir nih dekatnya kiamat. Sebenarnya enggak yang sederhana, yang kata para ulama itu sebenarnya yang sederhana bagus rapi, yang penting kuat gitu. Gak perlu dihias macam hiasan saking macam-macamnya ngatene bengi dikancing wedi ilang. Kan ngono. Yo nek sing penting bangunane kuat, rapi, apik. Gak apa-apa, hiasan-hiasan gak perlu. Sing kira-kira kena dicolong ora perlu itu. Gak perlu iku, nggarai apa? Nggarai kuwatir ilang. Gak perlu itu. Nah. Tapi wong saiki megah-megahan ngantek ngono naganane. Ngantek terus dikei jam model ana bele kaya anu ae, kaya jame London. Toeng. Sing regane larang. Iku regane piro iku mono duit amal jariah cah. Tuku ngono, tukono jam dinding biasa. Iku tujuannya apa kan ngono? Kan hanya bermegah-megahan saja. Tong. Gitu. Hanya bermegah-megahan itu.
Di samping juga nanti menyerupai agama lain. Iku menyerupai agama lain lho, teng-tenge iku lho anune gandul-gandule. Insyaallah termasuk kategori lonceng mungkin itu ya. Nah, itu termasuk yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi malah ning jero masjid. Ini di samping berlebihan di dalam berhias juga nanti tasyabuh ning gone orang kafir. Jadi nek sampean di masjid, di mushola, hindari hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, ya, maksudnya adalah anjuran untuk membuat tempat salat di dalam rumah untuk sholat sunnah dan sholat wajib, ya, bagi wanita dan bagi laki-laki yang tidak memiliki kesempatan sholat jamaah di masjid. Sampai ono undur, ya, misalnya di dalam masjid kayak sebar jamaah, nggak apa-apa sholat di rumah. Atau ada undur sakit dan lain sebagainya, sholat di rumah. Jadi membuat tempat sholat di rumah. Sahabat Nabi itu dulu mengundang Nabi untuk sholat di dalam rumahnya, tempat yang kira-kira dijadikan tempat sholatan. Nah, bisa untuk sholat sunnah, bisa untuk sholat wajib juga. Gitu. Punya tempat khusus di rumah untuk sholat. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikanlah sholat kalian di rumah-rumah kalian, wala tattakhiduha qubura. Janganlah engkau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini syaratnya bahwasanya kuburan enggak tinggoni sholat, kecuali yang diajarkan Nabi, yakni sholat jenazah. Boleh di kuburan, selain itu tidak boleh. Jadi ij'alu min sholatikum fi buyutikum, omahmu lungguh sholat. Sholatnya mau coba entekno ning masjid tok. Omah nggo sholat. Kata Nabi juga, ya, alaikum bisolati fi buyutikum. Jadi atas kalian, ya, sholat di rumah-rumah kalian. Fa inna khaira sholatil mar'i fi baiti lal maktubah. Maka sebaik-baik sholatnya seseorang itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Jadi sholat sunnah itu yang apik ning omah. Makanya Nabi Muhammad SAW sholat sunnahnya di rumah, ning masjid langsung dikomati. Nah, itu Nabi Muhammad SAW. Karena itu yang dekat rumah nih, jauh rumah ya boleh. Tapi ini boleh bukan berarti tapi yang paling baik sholat sunnah itu malah di rumah. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, engkau mai lo nggo sholat pokoknya. Nah, wis misalnya sholat qobliyah ba'diyah wis ning masjid gak apa-apa, omah nggo sholat mutlak bisa, nggo sholat duha bisa, nggo sholat tahajud bisa, sing penting omahe nggone sholat. Nabi bersabda, idza qada ahadukum as-shalah fi masjidihi, jika kalian selesai, salah seorang di antara kalian selesai sholat di masjid, fal yaj'al li baitihi nasiban min sholatihi, maka hendaklah dia menjadikan untuk rumahnya bagian dari sholatnya. Sisakno kowe kudu sholat ning omah. Fa innallaha ja'ilun fi baiti min sholatihi khairan. Karena sesungguhnya Allah menjadikan di rumahnya tersebut disebabkan dia sholat di rumah tersebut kebaikan. Omah itu akan terjadi kebaikan. Ini termasuk kanggo wong lanang. Wis sholat ning masjid lah, ning omah tinggoni sholat sunnah. Omah engko dadi omah sing bahira, sing omah iso sakinah mawaddah warahmah insyaallah iki. Ning omah tenang hawane iki. Jadi sing repot iku sakinah iki tenang. Dadi hawane tenang, nek iso rumah tangga hawane tenang. Tenang ning omah, rukun mbek bojone. Ora kok ning omah panas, nek metu ayem. Nah, iki wis nyoro iki wis rumah tangga sing alah nang berdoa sing tenanan, nang didandani. Nek kira-kira ning omah gak tenang. Iki balik nih, bukan rumah tangga sakinah. Neng warung kopi wayem ngobrol berjam-jam betah, neng omah ora betah. Nek sing bener nek ketika kita metu kerja pun pengen nang mulai gitu loh, sing bener. Rumah sing tenang itu. Sing sakinah itu. Jadi awak dhewe mergawe pengen nang mulai, ya iki termasuk tandane. Dan nek malah aras-arasen mulai, monggrak mandone dalan gelem mulai. Iki tanda kurang harmonis rumah tangga, ngoten.
ditandani mawon donga ning Allah Subhanahu wa taala. Wa antu nadhofan lan yen to den bersihake apa masjid. Apa masjid tadi masjid. Wa tutoi ya balan den wangen-wangeni apa masjid. Jadi dikongkon ngresihi, dikongkon kei wangi pewangian. Jadi dibersihkan kei wangian. Biyen wong kerasan, ben nyaman malaikat yo seneng. Muga malaikat seneng sing bau, sing kira-kira wong yo seneng. Wong kan seneng wangi-wangi, malaikat juga seneng. Wong seneng sing bau-bau, malaikat juga gak seneng. Wong gak seneng sing bau, malaikat juga gak seneng. Sampai nek bau keringat aja ning masjid. Adus dhisik kan ngono makake di apa iku salat Jumat sendiri sing ngape kumpul wong akeh iku seolah-olah sebagian ulama mengatakan bahkan wajib. Sholat dulu itu meskipun itu tidak wajib ya, ada yang mengatakan bahkan sampai wajib. Itu karena apa? Apa kumpul wong akeh iku syariat iku kudu ambune seger minimal ora mambu seger minimal ora mambu tidak sedap itu minimal. Makanya wong saiki paling gak yo nek umume pakai Rexona ya pakai Rexona kan ngono. Sing kirane ora bau kecut. Minyak wangi. Jenengan jajal coba sholat jejeran wong ambune kecut harap betapa melengos. Nate ngrasake to? Kula nate masalahe. Nah itu dibuat kaca untuk kita sendiri. Ini ape awor wong ambung dhisik. Nah nek kira-kira bau bersihkan dulu aja awor wong. Engko syariat awor wong kudu baune paling tidak bau tidak bau apa? Tidak bau tidak enak, tidak sedap jangan. Prengus. Nah kula nate kok salat malah gak kusuk. Nah, tanggane salat gak usuk. Maka masjid disuruh kasih pewangian. Jadi perintah membersihkan masjid dan memberi wangian. Jadi disunahkan menjaga masjid dari bau tidak sedap. Karena malaikat tidak suka, terganggu mimma yata'adda minhul insan. Apa yang manusia terganggu, malaikat juga terganggu. Jadi seperti itu masalah masjid. Terus kemudian hadis kedua. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatalallahu al-yahuda. Qatalani. Muga-muga nglaknati sinten Allah al-yahuda ing wong Yahudi. Jadi qatala itu maknanya melaknat. Ngelaknati. Kenapa dia maknanya melaknat? Karena qatala itu ditafsirkan ya, dengan makna hadis yang lain. Nabi menyebutkan la'ana. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Sama nggih, padha nggih. La'anallahu al-yahuda wan nasara itta'udhu kubur anbiya'i masajid. Qatalallahu al-yahudan. Qatalang lanati sinten Allah al-yahuda ing wong Yahudi. Itta'udhu kang padha ndadekake sapa wong Yahudi kubur anbiya'ihim ing pira-pira kuburane nabi-nabine. Kubur anbiya'ihim ing kuburane nabi-nabine wong Yahudi masajid ing masjid-masjid muttafaqun alaih. Tempat-tempat sujud masjid. Jadi dimaknani laknat karena ada hadis yang lain la'anallahu al-yahuda wan nasara itta'udhu kubur anbiya'i masajid sama. Jadi tidak boleh Allah melaknat. Laknat itu dosa besar. Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Nah, kuburan Nabi saja dilarang, apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi, wali-wali jari ini ke masjid, masya Allah. Dibangun masjid baik masjid berupa untuk sholat atau masjid berupa bangunan. Bangunan itu juga nggak boleh. Jadi bangun kuburan nggak boleh meskipun dia itu dikatakan wali itu nggak boleh. Nggak ono hadisnya senerangno
tentang boleh nek wali ngono gak ono. Gus Dur oleh. Nggih. Dikekno. Iya. Kuburan Nabi saja tidak boleh. Napa? Kuburan Nabi saja tidak boleh. Ndak boleh kuburan Nabi saja kok, apalagi wali. Nabi. Wali wae urung karuan jelas ya, kenane ning gone deket nggonku ning lirip. Wali palsu. Ning lirip ku ana kuburan palsu, aku lagi krungu lho ana nek dibubahno karo MUI Kecamatan Singgahan. Bunggo petinggi. Heeh. Kok Coba. wali palsu. Iya, sak kula ning gone Mbah Jabar, sak lore Pring Kuning daerah kono. Nah, ning kono ana kuburane jare kuburane sapa ngono. Dia jarene oleh Hipen. Masyaallah. Lah iya, wong kadang-kadang kita sendiri nggak tahu kok. Kuburan-kuburan yang mungkin saiki wis terkenal wali, siapa tahu biyen sing gawe yo oleh Hipen. Kan bisa jadi juga. Kan kita nggak tahu juga gitu. Nah, sebagian loh ya, mungkin sebagian benar, sebagian mungkin seperti itu. Bahkan mungkin sebagian besar karena Indonesia awak dhewe ora tau krungu to ana wali pitu ning gone Bali, ora tau krungu. Lah saiki kok ono kan Bali ngono iku. Nah, itu kan wis gawean itu. Nah, makanya itulah di antara bentuk apa itu makanya dilarang ya sebenarnya, dilarang kok terusan baik digawe langsung kuburan digawe masjid atau ning sampingnya digawe masjid, yang penting tanah kuburan itu enggak boleh dibuat masjid. Tanah kuburan ya biarkan kuburan. Oh, keterangannya sudah kemarin tentang masalah kuburan. Tapi yang jelas ya, menjadikan kuburan sebagai masjid enggak boleh. Terus kemudian hadis berikutnya ini. Oh, masih belum sih. Belum ber. Muttafaqun alaih wa jita Muslim an Nasara nggih. Ya. Walahuma lan kedue Bukhari Muslim min hadis Aisyah, saking hadis Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Kanu ono nggih. Utawi lafat kanu ono sapa wong Yahudi nggih, iku ida mata. Nalikane mati fihi ing dalem kalano Yahudi sapa ar-rajul lanang asal kang saleh bano mongko bangun sapa Yahudi ala kubri ing atase kuburane rajul masjidan ing masjid dibangun nek ana wong saleh mati dibangun padha kene ana wong saleh mati dibangun ora tak cenderono ya dibangun dadi dia wis memper koyo Yahudi wong kene ngono ku wong saleh nggih. Wong saleh jenenge awak dhewe kan gak oleh apa? Gak oleh tasabuh nggih. Man tasabbah biqaumin fa huwa minhum. Maka dia nanti ikut berdosa nggih. Ij'alu nggih. Wa fi ulaika syirarul khalqi. Ulaika te mengkono-mengkono nggih. Wong Yahudi sing dadekno kuburan sebagai masjid iku syirarul khalqi nggih, elek-eleke makhluk. Kenapa elek-elek makhluk? Karena jatuhe ning gone kesyirikan. Jadi kesyirikan ini termasuk elek-elek makhluk. Elek-elek makhluk itu syirik. Jadi keluar dari agama, keluar dari dinul Islam. Ya, keluar dari dinul Islam. Makanya nenggone hadis Nabi pernah bersabda, "Inna min syirarin nasi man tudrikus sa'atu wa hum ahya." Jadi sesungguhnya nggih, termasuk nggih seburuk-buruk manusia adalah orang yang datang kiamat dia masih hidup. Jadi wong sing ngunangi kiamat. Moga wong ngunangi kiamat itu wonge wis gak wong Islam, wis musyrik kabeh pisan. Wong ngunangi kiamat itu wong wis musyrik. Mulane sampean ora usah kuwatir ora ngarah ngunangi kiamat nek sampean isa Islam. Ora ngarah ngunangi kiamat. Ya. Jadi nggih la taqumus saatu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah.
Jadi Nabi juga bersabda nggih, la taqumus saatu, tidaklah tegak kiamat hatta la yuqalu, sehingga tidak diucapkan fil ardi, di muka bumi, Allah. Allah wis gak ono wong muni Allah. Allah itu enggak ada. La taqumus saatu ala hadin yaqulu Allah. Tidaklah tegak kiamat nggih kepada seseorang yang dia itu mengucapkan Allah, Allah. Jadi wis gak ono, mulai seburuk-buruk makhluk wis gak ono sing Allah, Allah itu tidak ada. Maka sebagian ulama mengatakan ini termasuk dalil zikir paling cekak iku lafaz Allah. Nah, ini termasuk dalil iki. Jadi ono zikir paling cekak itu lafaz Allah. Ini lafaz hu wis gak ono. Gak ono dalile. Iya kan wong-wong toriko kan biasanya hu itu apa? Dari domir, dari huwa itu dia Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya ngono dia hu ini wiridan dadine ngono iku gak ono riwayate, tapi nek Allah itu masih ada riwayatnya. Jadi nek ana wong wiridan Allah jangan disalahkan. Wiridan kok Allah tok ya la ilaha illallah aja ngono, mengko ono dalile. Jadi tidak akan tegak kiamat nggih ning gone wong sing isih ngucapno Allah atau di muka bumi masih ada orang yang berzikir Allah menunjukno iku ana wong Islam gitu. Tapi nek wis gak ono, wis karo musyrik tok, maka sirarun nas, ele-ele menungso kabeh. Non. Kalau yang talqin itu kan ada yang Allah itu ada dalilnya ada. Enggak ada untuk talqin, hanya Allah enggak ada dalilnya. Nek talqin itu la ilaha illallah dalilnya. La ilaha illallah gitu. Tapi nek zikir sampean zikir umum biasa misalnya tengok-tengok Allah itu bisa. Ada dalilnya, termasuk ini dalilnya. Tapi nek talqin itu lakinu mautakum la ilaha illallah. Kompletnya itu nggih. Nah, nek nalkin yo aja kaya wong saiki la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wong gugup ngono terus ke la ilaha illallah. Nek ngono Allah bingung sing sampai mati. Ndak. Nalkin itu gini, ditalkin ya. Oh, la ilaha illallah. Gak usah banter-banter. Entah ini dhek nek wis dhewe ngucap la ilaha illallah wis mingkem, wis ben aja dijak omong. Ben. Kecuali nek dhek omong neh talken neh la ilaha illallah. Mengko apa? Nek bocah omong ya oga kalimat terakhir lagi apa iku kalam terakhir la ilaha illallah jannah itu enggak masuk engko nek bocah omong gitu. Maka kalimat terakhirnya harus la ilaha illallah. Dhewe wis meneng gak omong liyane neh beno, wis gak usah ditalkin lagi. Talqin itu tuh kan enggak hanya Allah, harus la ilaha. Lah nggih. Ketika dia Tadi Allah apa itu bukan talqin. Nah, iya memang bukan. Lah nggih. Sing tandha kan wong saiki kan kadang Allah kan wong gugupe wong gitu. Jadi talqin dikon nalkin la ilaha illallah ngoten nggih. Ketika sudah bilang la ilaha illallah wis kan wis mingkem, ora omong blas, beno gak usah talqin meneh. Tapi nek wis omongan liyane neh ngajak omong sampean aku pekno ngombe ngono. Baru talqin lagi. Ben nek gak talqin lagi ucapan terakhire aku pekno ngombe ngoten gitu loh. Nggih. Mbok nonton pertanyaan? Iki ada. Enggak ndak ra sido kejawab nek anu. Nggih. Ibadah yang tidak bisa dibatalkan. Orangnya mampu dalam hal kesehatan jasmani dan rohani dan juga pendayaan. Apa ya Ustaz? Piye? Ibadah Tidak bisa dibatalkan. Kalau sholat yang masih bisa dibatalkan. Kalau Heeh. diganti karena ngentut atau apa. Heeh. Ibadah apa yang tidak bisa ya? Lah iki piye iki? Ibadah yang tidak bisa dibatalkan. Ada toh? Pertanyaan begini, Ustadz, ibadah ini bisa batal ndak gitu loh. Sebutkan ibadahnya. Oh, bentuk rianya apa? Lagi ibadah ini misalkan kasih contoh bisa batal ndak gitu. Ibadah apa? Nah, nek aku dibedheki aku lak golek iki kok. Kira-kira kalau menurut saya Ustaz ya. Nah, nggih. Haji dan umroh karena dia sudah mampu dan kesehatan jasmani rohani dan pendayaan.
Oh, ibadah yang tidak bisa ditunda ngoten to. Maksudnya bukan dibatalkan, haji ya bisa batal. Kar- Badal. Batal. Batal. Jadi nek haji bisa batal. Bisa tidak diterima. Maksudnya jenengan maksud bisa ditunda atau tidak ngoten to maksudnya. Orangnya mampu. Heeh. Tidak naik haji. Jenenge iku ditunda, dibatalkan maksudnya tidak dikerjakan gitu toh maksudnya. Nah, ngoten lho. Artinya kan mampu kan berangkat. Ya ketika dia mampu dari sisi harta, mampu dari sisi kesehatan, mampu dari sisi perjalanan, kok dia tidak berangkat maka dia berdosa gitu loh. Nah, dia berdosa. Tapi jika dia sudah sehat, misalkan sekarang ini misalkan kados misalkan Pak sinten sehat, duit ono, wis daftar, tapi ra budal-budal, perkara dhuwur dikorupsi to piye ngono ku. Ya, maka dia nggak berdosa, jenenge dalane dia belum mampu. Dia nunggu saja, kok masih nunggu kok isih gak budal-budal karena memang belum mampu jalannya, iku dalane rong mampu jenenge. Meskipun wis duit wis ono, awake sehat kan ngoten. Kok ternyata dia nunggu gak budal-budal. Nggih, karena uga dibudalno karo pemerintah, maka kok ternyata dia meninggal urung budal, maka dia tidak berdosa. Insya Allah dia tetap dapat pahalanya karena sudah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kecuali bagi orang yang benar-benar sudah mampu sengaja tidak mau berangkat, maka dia berdosa gitu. Tuh. Jika anak ngompol di kasur, gimana cara membersihkannya? Gitu. Ya, membersihkannya sebenarnya yo, kalau bisa pakai air, kalau tidak bisa maka dijemur ya, sampai hilang baunya ya, karena dijemur itu kok hilang baunya insya Allah tidak apa-apa sudah, karena yang penting hilang itu bisa, nggak harus pakai air. Kalau bisa dikasih air, dikasih air. Nek kula kasure busa niku tak kasih air bisa. Digebyur saja, gebyur air, nanti dijemur, itu bisa. Bila mukena terkena darah nyamuk, apakah harus dicuci seluruh mukena tersebut atau yang terkena noda darah saja? Maka darah nyamuk ini insya Allah ma'fu, tidak masuk kategori najis, kecuali orang-orang yang dulu NU yang benar-benar hati-hati, mereka nggak mau. Tapi menurut kulo itu masuk kategori ma'fu, nggak masuk kategori najis. Jadi termasuk binatang-binatang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau dicuci ya hanya yang kena saja, gitu. Nggak harus semuanya, gitu. Jadi ini jenengan ragu-ragu ini ada darahnya, atau mungkin dibawa ke masjid menimbulkan fitnah. Oh, kok ono getih najis wong kan ngoten. Maka dicuci yang darahnya saja. Itu nggih. Tidak seluruh mukena. Apakah boleh dalam suatu pernikahan ada perjanjian, misal setelah menikah orang tua pihak dari perempuan menginginkan jika suatu saat nikah maka sang anak tadi tidak boleh dibawa keluar dari desa atau kota tersebut. Boleh. Perjanjian itu boleh. Nah, ketika diterima ya sudah, konsekuensinya dia harus menerima. Perjanjian itu boleh. Kalau sesuatu yang mubah seperti ini boleh, mubah, boleh. Oke, oleh nikah ambek anakku, tapi kok aja gawa ning luar kota lho ya, gitu. Nah, janjian iki, nek janjian kan ya orang terikat dengan janjinya, kecuali dibatalkan, Pak, pripun meneh iki piye? Nah, nek wis oleh ya wis gak apa-apa to, kan ngono. Kan perjanjian dengan orang tua kan bisa dibatalkan bersama-sama. Ya wis gak apa-apa gawelah, tapi yo anakku rumat sing tenanan ngono ya gak apa-apa kan ngono. Gitu. Itu hanya perjanjian saja nggih. Boleh. Tidak merusak nikah nggih. Apakah beda zakat
pertanian dan perkebunan dan berapa nisabnya? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Zakat pertanian dan perkebunan. Perkebunan contohnya apa? Tebu. Tebu itu ndak ada zakatnya. Ya, makanya tadi masuk perkebunan. Nah, nggak ada zakatnya. Perkebunan semacam tebu, semacam karet, kopi, pisang itu nggak ada, nggak ada zakatnya. Nanti masuknya ke zakat mal. Nek hasilnya itu oleh duit akeh, duitnya disimpan sampai nisab, mungkin nisabnya bisa dihitung mungkin 30 atau berapa juta itu. Nanti dihitungannya emas, masalahnya nanti dihitung sendiri. Nanti nisabnya nek cara saiki nek pernah tak hitung itu paling tidak 30 juta sudah insya Allah. 85 gram Mas. Berapa itu duitnya? Sekarang 1.800.000. Ya, sampai lebih toh. Kurang lebih 80 juta. 80-an juta. Nanti dihitung emas sekarang, harga sekarang berapa gitu saja loh ya. Sekarang Ya. enggak Kalau orang yang hati-hati itu pakai perak, Pak. Karena di dalam riwayat itu emas atau perak. kalau kira enggak Nah, sampai itu. makanya kalau perak itu pernah tak hitung sama temanku itu sekitar 30 jutaan sudah zakat. Bisa kalau Gitu. Jadi dalam rangka hati-hati nek sampean di uang 30 juta atau 40 juta dari hasil perkebunan sampean simpen sampai masa haul 1 tahun, maka mengeluarkan zakatnya. ngandung tebu. Jadi zakatnya saya itu gak kaya zakat pertanian. Zakatnya seperti zakat emas gitu ya. Tapi nek pertanian zakatnya ada yang 5%, ada yang 10%. Karena itu masuk harta simpanan. Nggih, harta simpanan masuk kategori nanti masuk emas nggih, sama dengan emas. Jadi beda nggih kan, jadi kebun atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, misalnya pegawai negeri pun nek duitnya kira-kira nglumpuk, ya, beto nek gak nglumpuk gitu loh. Bar bayaran wis dihitung bayaran samene, zakate langsung samene. Yo nek nglumpuk wong iku duitnya langsung entek kan ngono ya. Maka gak wajib zakat, ya sudahlah kasih sedekah saja. Sedekah akeh ya ora apa-apa, sak pertelon ya ora apa-apa. Ngoten nggih. Wis ngoten mawon nggih. Cukup sekian nggih pertanyaane nggih. Semoga kajian ini barokah bermanfaat. Kalau ada salah saking kula kiyamba, nafsu kula kiyamba, kalau benar saking Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebesar-besarnya bila jawabannya sebagian mungkin kurang pas nggih. Kula akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.